221, episode 42 Asmodes 1. Sebuah mobil tidur berguling-guling. Warga Dewan, termasuk Aileen, sibuk memindahkan saya ke suatu tempat. Saya bisa merasakan serpihan-serpihan cerita saya terus masuk, seperti pasien dalam kondisi kritis. Mengesampingkan situasi yang mendesak, pikiranku perlahan menjadi tenang. Saya memutuskan untuk memilah-milah situasinya. Saat ini, Anda memiliki hak waris untuk kompleks industri Gilobat. Bagaimana saya menjadi seorang revolusioner dan mendapatkan hak waris dari kompleks industri Gilobat? Jawabannya sederhana. Kim Dokja, membunuh penguasa kompleks industri Gilobat. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti argumen melingkar tetapi ini tidak terjadi. Itu karena, Kim Dokja, bukan tubuhku. Dengan kata lain, mudah bagi seseorang untuk menyamar sebagai saya, membangun reputasi di sana dan akhirnya membunuh penguasa. Aliran bintang sedang memperbaiki kesalahan skenario. Sebuah cerita baru yang berhubungan dengan Anda dijadwalkan. Orang gila apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Jelas tidak mungkin ada dua orang gila seperti itu. Kim Dokja berpikir, Yoo Jong-hyuk sekarang berada di kompleks industri Gilobat. Awalnya, saya murni merasa bersyukur. Yoo Jong-hyuk adalah orang yang baik. Brengsek itu menghantam kompleks industri untuk menyelamatkan saya. Saya merasa senang untuk sementara waktu tanpa banyak berpikir. Kemudian begitu saya memikirkannya, saya tidak bisa mempercayainya. Yoo Jong-hyuk memasuki kompleks industri Gilobat untuk menyelamatkanku. Pertama-tama, aneh bahwa Yoo Jong-hyuk tahu tentang krisis saya. Bagaimana mungkin seorang pria yang bukan rasi bintang atau memiliki akses ke saluran tahu tentang krisis saya? Dengan demikian, Yoo Jong-hyuk kemungkinan akan melakukan kebalikan dari datang menyelamatkan saya. Dia memperhatikan bahwa saya menyamar sebagai dia dan datang ke dunia iblis untuk menjemput saya. Sementara itu, ada yang tidak beres dan dia pergi ke kompleks industri Gilobat pertama di mana dia melewati perselisihan yang tidak perlu dan membatalkan kompleks industri. Aku bahkan tidak bisa mengerti seberapa marahnya melakukan itu. Kamu sedang disembuhkan. Jangan goyang tubuhmu. Aileen, yang sedang mengerjakan kisahku di ruang perawatan, mendorong kacamatanya dan memarahiku. Saya menjawab dengan putus asa. Maaf, ini insting. Bagaimana keadaan saya? Petik 2. Jangan bicara omong kosong dalam kondisi fisikmu saat ini. Aileen menghela nafas tetapi ekspresinya tidak terlihat buruk. Aku hanya bisa melihatnya sebagai keajaiban. Anda perlahan pulih. Kerusakan cerita Anda begitu besar sehingga sulit untuk bergerak tapi saya pikir Anda akan baik-baik saja. Mungkin itu karena saya memasuki skenario utama lagi tetapi indera pernafasan saya telah berubah. Mereka yang tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang buangan dan kembali ke skenario tidak akan mengerti. Kim Dokja berpikir, ini adalah cerita. Rasanya seperti dunia yang nyaman dan besar memeluk saya. Lucunya, saya merasa sekarang hidup dengan benar. Sungguh menakutkan memikirkan siapa yang merancang indera ini. Kuek. Jangan bergerak. Suara tajam Aileen terdengar bersama dengan rasa sakit yang kuat. Konfigurasi cerita Anda saat ini tidak lengkap. Saya telah memasuki skenario dan sedang dalam fase pemulihan tetapi semuanya masih serius. Adalah keajaiban bahwa saya bertahan cukup lama untuk membunuh Duke Siswitz. Itu adalah pertempuran yang gegabah. Itu tidak khas saya dan saya tidak tahu mengapa saya bertindak seperti itu. Beberapa rasi bintang bertanya tentang kamu. Selain itu, saya memanggil senjata cerita sehingga kisah masa depan saya menjadi sangat rumit. Saya membuka log pesan yang telah saya tunda. Banyak rasi bintang di saluran sangat terkesan dengan kinerja Anda. 3.000 koin telah disponsori. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengangguk percaya dirimu. 4.000 koin telah disponsori. Ada beberapa sponsor, entah bagaimana aku tidak terkesan. Skenario utama ke-20 telah berakhir. Skenario utama, Demon World Revolution, telah dihapus. Skenario utama yang terlewati adalah menunda kompensasi. Kumpulan cerita karena clearing skenario utama sedang menunggu. Ada beberapa masalah tetapi pesan skenario muncul dengan benar. Beberapa rasi bintang bertanya-tanya tentang identitasmu. Beberapa rasi bintang ingin mengundang Anda ke nebula mereka. Seseorang mengamati ceritamu. Keributan yang akrab juga telah dimulai. Dapat dimengerti mengapa mereka berlarian seperti ini. Senjata cerita Pluto. Bahkan rasi bintang tingkat narasi mengidamkan prajurit raksasa. Prajurit raksasa itu adalah senjata langka yang hanya bisa dilihat dalam kisah-kisah besar Gigantomachia. Itu adalah senjata yang bisa menginjak-injak cerita legendaris. Pabrik seperti itu adalah mainan. Tidak mungkin rasi bintang tidak akan mengingini senjata semacam itu. Ngomong-ngomong, dia belum datang. Rasi bintang, Father of the Rich Knight, memperhatikanmu. Dia datang, sial. Rasi bintang, Father of the Rich Knight, memperhatikanmu. Bapak malam yang kaya. Untungnya, dia tidak mengambil tindakan apapun selain menatapku. Itu normal baginya untuk marah karena aku menggunakan senjata ceritanya. Tidak, Hades menatapku mungkin hal yang mengerikan dalam dirinya sendiri. Dia adalah Raja Dunia Bawah. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Dinding keempat tertawa. Sial, aku tidak suka sesama yang jahat ini. Tentu saja,
Saya memiliki tingkat narasi dan dapat menyentuh jari kaki Hades, tetapi masalahnya adalah kondisi saya saat ini. Perban yang melilit tubuh saya mewakili situasi saya saat ini. Tubuh inkarnasi adalah fenotip status saya. Fenotip hancur sehingga status rasi bintang pasti menyusut. Itu adalah pertama kalinya saya terluka seperti ini. Sulit untuk mengangkat satu tangan, tetapi smartphone di tangan saya terasa nyaman. Aku menyeringai dan Aileen mengerutkan kening saat dia membalutku. Petik 2. Aku sudah bilang jangan terlalu lama melihatnya. Ibuku selalu mengatakan ini. Anda harus menjaga stabilitas absolut. Bagiku, melihat ini benar-benar stabil. Saya sengaja tidak menjelaskan. Mungkin akan difilter bahkan jika dijelaskan. Bagaimana dengan kompleks industri Siswitz? Tidak, sekarang kita harus menyebutnya kompleks industri Yo Jong-hyuk. Petik 2. Tidak apa-apa. Duke meninggal dan kompleks industri sedang menuju stabilitas. Ada banyak pembicaraan tentang pemindahan budak dan perlakuan para bangsawan yang menjadi tahanan, tetapi Aileen baik-baik saja. Aileen menatapku sejenak dan bertanya, sebenarnya, kamu bukan Yo Jong-hyuk. Itu adalah pertanyaan yang telah saya antisipasi dan saya mengangguk. Itu benar, aku bukan dia. Namun, pemilik kompleks industri ini sekarang Yo Jong-hyuk. Tentu saja itu benar. Bahkan, ada yang menyebutkan dalam pesan saya. Pemilik kompleks industri saat ini adalah Duke Yo Jong-hyuk. Duke Yo Jong-hyuk, si brengsek itu seharusnya berterima kasih padaku. Aku melirik Aileen dan memberitahunya, Duke akan segera datang. Ekspresi Aileen dipenuhi dengan ketegangan aneh. Petik 2. Yo Jong-hyuk adalah setan. Dia bukan iblis meskipun kadang-kadang dia merasa seperti iblis. Saya khawatir tentang cara menjelaskan dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan, di babak ini, Yo Jong-hyuk adalah pria yang baik. Aileen tidak mengerti apa yang ku maksud. Aku menggelengkan kepala. Aku ingin bertanya, bisakah Anda memanggil Yang Hayong dan Han Myungo ke saya? Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Petik 2. Saya mengerti. Saya telah melewati satu krisis, tetapi secara harfiah hanya satu. Skenario, revolusioner, telah berakhir, tetapi skenario berikut ini memiliki skala yang jauh lebih besar. Beberapa Raja Iblis tertarik dengan tindakanmu. Jika saya tidak berhati-hati, saya akan dimakan. Jadi, mulai sekarang, saya harus mempersiapkan langkah demi langkah. Segera setelah Aileen menghilang, saya membuka file di layar panel tanpa ragu-ragu. 3 cara bertahan hidup di dunia yang hancur, revisi pertama, .txt. Itu adalah cara bertahan yang telah lama ditunggu-tunggu. Jantungku sudah berdetak cepat. Apa arti revisi pertama? Selain itu, mengapa penulis memberikan ini kepada saya? Namun, file tersebut tidak segera muncul. Mungkin karena pintar yang dibuat oleh Aileen. Performanya cukup membuat saya merindukan smartphone lama saya. File itu nyaris tidak dibuka setelah sejumlah waktu berlalu. Petik 2. Teleponnya tidak lambat. File itu terlalu besar. Petik 2. Memang, ini sekitar waktu yang diperlukan untuk memuat pada PC yang tidak dioptimalkan. Saya merasa agak muak dengan banyaknya teks. Sial, bagaimana saya membaca ini? Untuk melihat di mana cerita itu diubah, saya harus membacanya lagi dari awal dan membandingkannya dengan ingatan saya. Saya mulai membaca 10 halaman pertama. Sepertinya tidak ada banyak perubahan. Itu dimulai dengan kereta bawah tanah dan tindakan Yo Jong-hyuk. Ini revisi, jadi mengapa brengsek ini masih seperti ini? Kemudian sebuah kalimat yang tidak ada di Ways of Survival asli muncul untuk pertama kalinya. Yo Jong-hyuk berpikir, jika itu dia, aku tidak akan memikirkan ini. Aku berhenti ketika aku merasa kedinginan. Jika dia ada di sini, aku akan menilai sesuatu dengan sedikit berbeda. Saya tanpa sadar menggulir kembali ke halaman pertama. Performa smartphone menyebabkan teks menjadi campur aduk, tetapi saya tidak bisa khawatir tentang hal itu. Perasaan menakutkan memenuhi hatiku. Saya melewatkan sesuatu. Adegan pertama itu sama. Tidak, itu adalah permulaan yang sangat berbeda. Saya menggulir ke halaman pertama bab cara bertahan hidup dan menatap dengan ekspresi kaget. Petik 2. Itu bukan regresi ketiga. Revisi pertama dari 3 Ways to Survive in a Ruined World. Saya membaca kalimat pertama dari novel itu lagi. Dengan demikian, kehidupan keempat Yo Jong-hyuk dimulai. Revisi pertama dimulai dari regresi keempat Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk punya pemikiran. Di babak ini, pria itu tidak ada. TL, Rainbow Turtle.